sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya nih? Walaupun di rumah aja, kalian harus tetap semangat, harus tetap ibadah. Terus deh gitu, jangan lupa siapin peralatannya sebelum ibadah. Iya, oke. Gimana nih selama pandemi ini sekolahnya masih online ya? Tapi kalian harus tetap semangat ya. Apalagi sekarang kita mau ibadah, semangat juga ya Kak? Iya, bener banget nih. Nah, adik-adik, yuk jangan malas-malasan. Sekarang kita mau siapin hati kita mau mulai ibadah kita. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum mulai ibadah. Yuk, kita mulai ibadahnya, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami masih boleh beribadah online. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang terdekat yang masih menyayangi kami Bapa. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan, mengucap syukur kehadiran Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik udah siap kan ya kita mulai ibadah hari ini? Kita harus bagian berdiri kayak kita. Berdiri ya Kak Eta ya, berdiri. Yuk, kita mau nyanyiin lagu Yesus itulah satu-satunya. Jangan lupa pakai belakang ya. Nah, itu dia tuh. Yuk kita tepuk tangan dulu ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali pada kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Tuhan Yesus. Nah, Kak Eta tahu nggak kalau misalnya kasih Tuhan Yesus tuh indah buat Kak Eta? Oh, indah banget dong Kak. Kenapa tuh indahnya? Tuhan Yesus soalnya baik banget. Jadi kasihnya kok indah banget buat aku. Indah ya, kasihnya Tuhan Yesus tuh indah kayak pelangi, terus dari gitu indah kayak bintang-bintang di langit. Nah, Kak Eta udah pernah lihat bintang-bintang di langit belum? Oh, tiap malam aku Udah lihat. malam, kalau lihat pelangi Udah, sampai udah aja. ya. Nah, adik-adik, yuk kita sambung pujian kita mau nyanyiin kasih Yesus indah oh indah. Tepuk tangan ya. Ya, semangat.
Yesus, indah indah oh indah kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, aduh, ya gimana nih Kak Eta? Tuhan Yesus indah ya? Indah banget Kak. Indah. Nah, adik-adik kita mau sama bikin pujian kita mau nyanyiin lagu Firman Allah seperti Palu. Yuk, masih semangat ya. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu yang tunjuk jalan, sinar terang atas lautan, pedang bermata dua, cermin tunjuk rupamu. ALKITAB, buku aman heran. Firman Allah seperti palu yang pecahkan batu, lampu yang tunjuk jalan, sinar terang atas lautan, pedang bermata dua, cermin tunjuk rupamu. ALKITAB, buku amat heran. Nah, adik-adik, karena kita udah pujian, udah capek belum? Udah capek belum Kak Eta? Udah capek Ci. Udah capek ya, udah ngap ya. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan, kita siapin hati kita, jangan lupa disiapin Alkitabnya, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu Yesus Kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, berikan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku segala pujian. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita nyanyi dari awal ya. Yesus kemuliaan-Mu. Yuk adik-adik walaupun di rumah, kita boleh angkat
belakangan kita boleh sungguh-sungguh sama Tuhan buat ibadah, buat mendengar firman Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Yuk adik-adik kita rasain hadiratnya Tuhan. Kau hadir dalam Kalian masih boleh ibadah. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Halo, shalom adik-adik semua. Ketemu lagi nih sama Kakak Elda. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, berkati juga Kakak Elda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan yang Kakak Elda sampaikan bisa berguna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, gimana nih kabar adik-adik semua selama di rumah aja nih? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya adik-adik, amin. Nah, adik-adik juga nggak cuma sehat aja ya adik-adik, Cici berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan yang happy dan selalu semangat. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, Cici punya suatu video, sebuah video. Nanti adik-adik tonton video ini ya dengan baik. Yuk adik-adik kita tonton video ini sama-sama. Rhodey, get the rest of the people on board that carrier. On. Avengers, time to work for a living. You good? Romanoff, you and Banner better not be playing hide the zucchini. Relax, Shellhead. Not all of us can fly. What's the drill? This is the drill. If Ultron gets a hand on the core, we lose. That's the best you can do! You had to ask. This is the best I can do. This is exactly what I wanted. All of you against all of me. How can you possibly hope to stop me? Like the old man said,
Together. You know, with the benefit of hindsight, They'll try to leave the city. We can't let them, not even one. Rhodey. On it. Oh no, I didn't say you could leave. War machine coming at you, right up. Okay, what? Nah, gimana tuh adik-adik? Tadi udah saksikan videonya kan adik-adik? Ada yang tahu nggak tuh superhero apa aja? Atau mungkin ada salah satu idola dari adik-adik semua tuh superhero di video tersebut. Ada Captain Marvel, terus ada apa lagi? Ada Spider-Man, ada Iron Man, ada apa lagi adik-adik? Wah, banyak banget superhero yang ada di video tadi ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau di Alkitab juga ada seorang laki-laki yang punya kekuatan yang gede banget, kekuatan yang super power. Kalau di video tadi tuh seperti siapa ya? Seperti Hulk. Wah, tenaganya gede banget adik-adik. Tapi adik-adik suatu ketika tokoh ini dia itu tiba-tiba menjadi lemah. Kenapa ya adik-adik menjadi lemahnya? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Adik-adik mau tahu jawabannya? Yuk kita langsung aja nonton video berikut ini ya. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah.
Simpson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simpson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simpson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simpson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simpson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simpson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simpson berada di Gaza, mereka menghadang Simpson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simpson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simpson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simpson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simpson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simpson saat Simpson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simpson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simpson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simpson sehingga ia menjadi buta. Simpson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simpson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simpson untuk melawak dan untuk melakukan perbuatan. Simpson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simpson. Lalu berdoalah Simpson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simpson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simpson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simpson. Tuh, adik-adik lihat sendiri kan, tadi superhero yang ada di Alkitab yang bernama siapa? Betul, yang bernama Simpson akhirnya bisa mengalahkan bangsa Filistin. Meskipun dia juga harus mati, adik-adik. Nah, ada poin-poin nih yang Cici mau sampaikan dan bisa kita pelajari dari ceritanya Simpson, adik-adik. Nah, poin pertama adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisahnya Simpson, yaitu kita harus selalu menjaga anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Simpson diberikan anugerah oleh Tuhan kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Karena Tuhan sudah merencanakan untuk seorang Simpson mengalahkan bangsa Filistin. Nah, adik-adik, Tuhan juga memberikan anugerah kepada kita semua. Anugerahnya itu apa, adik-adik? Anugerah keselamatan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan atau menjaga anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus? Caranya adalah adik-adik dengan taat sama orang tua, taat peraturan, dan juga taat akan firman Tuhan. Jadinya adik-adik bisa menjaga apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah anugerah keselamatan untuk kita semua. Nah, poin yang kedua, ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus minta ampun dan kembali sama Tuhan Yesus. Jadi ketika adik-adik melakukan suatu kesalahan atau adik-adik melakukan dosa,
adik-adik kembali sama Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu mau menerima kita meskipun kita telah melakukan kesalahan. Sama seperti yang dilakukan oleh Simson. Simson telah melakukan kesalahan. Dia bisa tergoda sama Delila. Tapi Simson bukan hanya berdiam diri aja, tapi Simson juga mengakui kesalahannya dan minta Tuhan Yesus untuk memberikan Simson kekuatan. Akhirnya Simson bisa mengalahkan bangsa Filistin. Jadi adik-adik semua, jika adik-adik melakukan suatu kesalahan, melakukan dosa, sebel, bad mood, adik-adik minta maaf sama Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus untuk memulihkan keadaan adik-adik semua ya. Nah, jadi itu poin-poin yang bisa Cici sampaikan sama adik-adik dari cerita Simson ini. Meskipun Simson telah meninggal bersama bangsa Filistin, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama Simson. Karena pada akhirnya Simson bisa kembali lagi ke jalannya Tuhan Yesus. Nah, Cici berharap dari adik-adik semua bisa seperti Simson ya. Meskipun adik-adik telah melakukan kesalahan, tapi adik-adik ingat lagi sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan dari Cici. Semoga adik-adik bisa terberkati, dan harap dari adik-adik semua gak cuma mendengarkan firman Tuhan hari ini aja ya, tapi juga melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan adik-adik ya. Dan terus berbuat baik sama siapapun dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kalau kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk taat dan menjaga anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan juga mengajarkan kami jika kami melakukan suatu kesalahan dan melakukan dosa, kami harus kembali sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami, pakai kami, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, segitu dulu firman Tuhan dari Cici. Jangan lupa untuk selalu mempraktekkan firman Tuhan setiap hari ya. Dadah, terima kasih. Happy Sunday all. God bless you. Bye. Nah adik-adik, supaya adik-adik lebih mantap lagi dalam melakukan firman Tuhan, Cici kasih ayat hafalan ya buat adik-adik. Ayat hafalannya ada di Efesus 6 ayat 10. Bunyinya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jangan lupa untuk dihafalkan ya adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.